Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ini kajian terakhir kita, dan ana melihat sebagian sudah siap-siap untuk check out. Sebagian ada yang sudah menitipkan barangnya di lobi, dan kita tahu perpulangan ini mungkin akan melelahkan. Tapi yang ana heran, orang-orang itu nggak pernah bosan berangkat ke puncak, padahal jalannya, berangkatnya macet, pulangnya macet. Subhanallah jemaah. Kalau untuk kesenangan yang sedikit saja kita siap capek, siap letih, bagaimana untuk surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, tapi tempatnya indah, menyenangkan. Namun untuk menuju ke sana perlu perjuangan. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Maka semoga kita bisa bersemangat untuk masuk surga sebagaimana semangat kita untuk sampai ke puncak ini jemaah. Ahibati fillah, kita sampai ke firman Allah di surat An-Nisa ayat 20-21. Nah, siapa yang mau bacain ayatnya? Kalau enggak, ana yang baca biar cepat kita jemaah sambil nunggu. Siapa? Ustaz Mayogi, tafadhol. Surat An-Nisa ayat 20-21. Ini berkaitan dengan ganti istri. Nah, iya, ada di halaman 12 dari buku kita. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Sejatinya tujuan untuk menikah adalah sampai mati. Maka dalam Islam itu nggak boleh ada nikah kontrak. Dulu sempat
diperbolehkan, kemudian dihapuskan. Kita dengar di daerah mana yang banyak nikah kontrak? Di mana? Di sini. Allah, na'udzubillah min dzalik. Naam. Tapi terkadang dalam perjalanan hidup itu ada ketidakcocokan. Kita di awal sudah menjelaskan hukum asalnya perceraian itu nggak boleh gitu. Baik dari pihak suami menceraikan istrinya atau dari pihak istri menuntut cerai suaminya. Kapan diperbolehkan? Ketika ada sebabnya. Seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya karena suaminya sudah tua. Boleh. Suaminya sudah tua renta, nggak bisa melayani istri kadang-kadang. Atau karena suaminya buruk perilakunya. Suami anak ini ngomongnya kotor. Atau karena lemah, suaminya sakit-sakitan ya. Di sini diperbolehkan istri menggugat cerai suaminya, walaupun dianjurkan untuk bersabar gitu ya. Apalagi kalau sudah masalahnya masalah agama, suami nggak sholat, suami berzina, maka boleh sang istri menggugat cerai. Suami pun diperbolehkan menceraikan istrinya apabila ada ketidakcocokan. Salah satunya istrinya nggak nurut, atau boleh jadi istrinya sudah tua renta. Tujuan menikah salah satunya adalah menyalurkan syahwat. Istrinya ini udah nggak bisa gitu loh. Sedangkan dia mau nikah lagi nggak mampu. Ada laki-laki nggak mampu, karena kalau zuwad dua nggak mampu. Akhirnya yang ada bukan poligami tapi ganti. Artinya dia enggak, anak kalau suruh istri dua anak nggak mampu. Maksudnya anak harus memberikan nafkah kepada kedua orang istri, anak harus berlaku adil, kayaknya anak nggak mampu. Maka karena dia ingin menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, kemudian dia mengganti istrinya, itu nggak apa-apa. Tapi ingat ada sebabnya. Namun tidak boleh sang suami menarik kembali mahar yang diberikan. Makanya dia berpikir, anak nikah lagi ini butuh uang banyak gitu loh. Bagaimana dia mengambil uang yang pernah dia berikan kepada istrinya? Haram hukum. Maka Allah sebutkan, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Pernah memberikan mahar kepada istrinya rumah yang harga rumah itu mungkin 1 M. Karena dia mau nikah, maka dia minta istrinya mengembalikan maharnya itu. Maka nggak boleh. Ini satu hal yang terlarang. Atas dasar apa engkau mengambil harta itu kembali? Kemudian Allah sebutkan bahwasanya perempuan-perempuan itu telah mengambil perjanjian yang besar, perjanjian yang kuat sekali. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ada 3 perjanjian yang disebut mitsaqan ghalidha. Kita lihat di akhir An-Nisa ini. Yang pertama mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang Allah ambil dari para nabi, para utusan Allah. Yang kedua mitsaqan ghalidha yang Allah ambil perjanjian itu atas Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga mitsaqan ghalidha yang ada di ayat ini, bahwa perempuan itu telah mengambil perjanjian yang kuat. Kemarin kita sudah sampaikan, boleh jadi istri ini menggugat suaminya, dia sudah diceraikan, tapi ada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh suami, ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh suami, ada hak-hak istri yang tidak diberikan, maka dia boleh meminta pertanggungjawaban kepada suami. Para ulama menyebutkan tentang mitsaqan ghalidha ini, apa maknanya? Imsakun bima'ruf atau tasrihum bihsan. Perjanjian yang kuat itu engkau menjaga istrimu dengan cara yang baik
atau berpisah dengan dia dengan cara yang baik pula. Ada suami yang berumah tangga, istrinya dizalimin, diceraikan pun dipersulit sama suaminya. Maka engkau kalau sudah nggak cocok, ya udah, engkau ada dua pilihan. Engkau rawat, engkau pelihara istrimu dengan baik-baik. Engkau nggak mampu, ya udah, engkau lepas dia dengan cara yang baik pula. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengingatkan para sahabat tentang hak para istri. Kalian mengambil mereka dari orang tuanya, bayangkan, dengan kalimat Allah. Nggak main-main jemaah pernikahan ini. Makanya ada orang yang gampang menikah, gampang bercerai, gampang menikah, gampang bercerai, seakan-akan dia lupa dengan mitsaqan ghalidha ini. Baik, ini berkaitan dengan ayat 20-21. Di ayat 22-23 ini ayat tentang mahram atau al-muharramat yang nggak boleh dinikahi. Siapa saja yang nggak boleh dinikahi, di ayat 22 ini disebutkan adalah istri orang tua kita, istri bapak. Itu mahram. Nggak boleh anak menikahi istri bapaknya atau mantan istri bapaknya. Kemudian disebutkan di sini yang haram di ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, ya, ibu kalian itu haram. Putri-putri kalian itu haram. Wa akhawatukum, saudari-saudari kalian itu haram. Wa ammatukum, ammah itu saudari dari pihak bapak. Wa khalatukum, itu saudari dari pihak ibu. Jadi bibi-bibi kita itu mahram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, ini keponakan, anak saudara kita itu mahram, baik anak saudara atau saudari. Kemudian disebutkan di sini ibu yang menyusui. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara sesusuan itu haram. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu mertua itu mahram. Kemudian warabaibukumul lati fi hujurikum, anaknya istri. Jadi kalau bapaknya ini sudah menggauli ibunya, jadi anaknya istri. Umpamanya ada A menikah sama janda, janda ini punya anak. Kalau sudah digauli ibunya, maka anaknya itu mahram. Kemudian ada larangan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, istri anak kandung kita, istri anak kandung itu mahram. Jadi menantu itu adalah mahram, tapi anaknya anak kandung. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain, nggak boleh menggabungkan kakak beradik dalam menikah. Poligami umpamanya, dia nikahi kakaknya kemudian dia nikahi adiknya, itu tidak diperbolehkan. Illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima, kecuali yang sudah pernah terjadi dahulunya. Baik, ahibati fillah, kita akan pindah ke surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 di halaman 16-17. Nah, silakan dibaca. Surat An-Nisa ayat 34-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما
Bima Ustaz. Bima faddalallahu. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim atau hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, Allah telah meletakkan aturan dalam kehidupan rumah tangga agar semuanya jelas siapa yang jadi pemimpin dan siapa yang jadi anak buah. Kita tahu bahwasanya surganya anak itu adalah orang tuanya. Tapi tatkala seorang anak perempuan menikah, maka kata Nabi SAW, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki au naruki." Kata Nabi SAW kepada seorang perempuan dari kalangan sahabat, lihat bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Kenapa? Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi ketika ada pernikahan, ada serah terima, orang tua menyerahkan putrinya kepada lelaki yang ada di hadapannya. Dia berikan. Sehingga dia harus tahu orang tua jangan intervensi di rumah tangga anaknya.
Dia perlu memberikan kepemimpinan itu kepada menantunya. Menantunya pemimpin. Sehingga kalau anak ini dihadapkan kedua perintah, satu perintah bapaknya, satu perintah suaminya, satu perintah ibunya, satu perintah suaminya. Perintah siapa yang harus didahulukan? Suaminya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sudah tetapkan bahwasanya lelaki-lelaki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Atas dasar apa Allah mengangkat laki-laki menjadi pemimpin? Dua. Dasar yang pertama karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Hak cerai itu ada di tangan laki-laki. Laki-laki itu masih mikir kalau mau menceraikan istrinya. Secara umum laki-laki itu nggak terlalu baperan. Tapi kalau perempuan ada masalah dikit, dia ngomong, udahlah balikin aku ke. Betul ibu-ibu? Kalau hak cerai itu di tangan perempuan, kayaknya nggak ada yang bawa istri hari ini. Kayaknya udah bubar semuanya. Makanya Allah nggak berikan hak itu kepada perempuan. Dan Allah memberikan arahan kepada laki-laki agar tahu bagaimana sifat perempuan itu. Dia harus memaklumi hal itu. Jadi yang kedua, kalau yang pertama itu informasi dari Allah bahwa Allah memberikan kelebihan kepada para lelaki. Yang kedua, perintah Allah kepada para lelaki. Mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Nafkah yang pertama yang diberikan adalah mahar. Ketika pernikahan, nikah itu nggak sah kalau nggak ada mahar. Wajib ada mahar. Tapi istri boleh menghalalkan maharnya buat suami. Dan nikah itu nggak harus kontan. Bagi kita berada di masa yang orang suka berhutang ya, boleh nggak hutang istri? Boleh. Sama mertua. Dikatakan umpamanya maharnya berapa? Maharnya 100 juta. Bayar 5 tahun. Boleh jemaah, DP 20 juta gitu ya. Nanti tiap tahun di tengah perjalanan kadangkala istri ngomong, udahlah bang, aku halalkan bang. Sisanya, alhamdulillah halal. Nggak apa-apa gitu loh. Apalagi suami yang pinter ngerayu istrinya ya supaya dihalalkan ini, banyak tanggungan ini dan itu, nggak masalah. Tapi Allah perintahkan nafkah itu kewajiban para suami. Biasanya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, terkadang terjadi kepencangan dalam kepemimpinan dia. Kecuali istri yang soleha. Istri yang soleha, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia akan mengatakan, bang gak apa-apa penghasilanmu lebih dikit atau kecil. Yang penting aku punya suami bang. Ada istri yang seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan Khadijah. Yang kaya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan semua hartanya itu bisa digunakan oleh Nabi SAW untuk urusan dakwah ini. Tapi kemudian Allah sebutkan tentang ciri-ciri wanita yang soleha. Apa kata Allah? Fasalihatu qanitat, kata Allah. Wanita-wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Qanitatun. Jadi yang pertama dia taat sama Allah. Makanya kalau dilihat perempuan yang diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini harus nih, ini kewajiban. Baru setelah itu taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dia menjaga kehormatan dirinya dalam kondisi nggak ada orang yang lihat. Mungkin suaminya merantau, suaminya pergi keluar kota, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berinteraksi dengan laki-laki lain. Maka ini penting buat para wanita untuk lebih berhati-hati dalam bermedsos. Kadangkala perempuan ini ada masalah sama
suaminya dia langsung curhat di medsos, di statusnya. Terkadang ada laki-laki hidung belang yang berusaha untuk mendekati dia. Hati-hati, Allah mengetahui apa yang terjadi. Wanita yang soleha dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya. Ada suami dia baik, nggak ada suami dia baik. Karena ada perempuan yang kalau ada suami pura-pura baik, melayani suaminya, ngerawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Tapi tatkala suami keluar rumah, anak-anak nggak diurusin, emaknya sibuk dengan handphonenya. Ada kayak gitu? Bapak-bapak ada? Nggak tahu bapak-bapak enggak, istri anak baik. Alhamdulillah. Tapi ada perempuan yang baik ketika ada suaminya. Ketika nggak ada suaminya dia udah beda. Nanti dia ke rumahnya tetangga, sibuk arisan sana, arisan sini, macam-macam. Anaknya nggak diurusi. Ingat, wanita yang soleha bukan hanya soleha di hadapan suami, bukan hanya taat sama suami, tapi dia juga menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Kemudian Allah sebutkan ada kondisi yang tidak harmonis. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz. Nusyuz itu nggak nurut. Nusyuz itu nggak melayani. Dipanggil sama suaminya ke ranjang, nggak mau. Disuruh sholat, nanti. Disuruh umpamanya menutup auratnya, disuruh tidak bergaul sama laki-laki. Artinya perempuan ini tidak taat dan patuh sama suaminya. Kadangkala dia mengangkat suaranya atas suaminya. Apa yang harus dilakukan? Ceraikan mereka? Lah, nggak boleh terburu-buru. Tahapan memperbaiki istri. Ada sebagian laki-laki yang menikah, memang ketika menikah dia tahu istrinya ini belum soleha. Sejak awal dia tahu. Tapi dia berpikir insya Allah nanti di tengah jalan Ustadz bisa diperbaiki. Karena dia udah kadung jatuh cinta sama tuh perempuan. Akhirnya di tengah jalan gak pernah bisa memperbaiki. Apa sebabnya? Tahapan-tahapan ini dia nggak ikutin. Tahapan yang pertama apa kata Allah Azza wa Jal? Fa'idhuhunna. Berikan nasihat kepada mereka. Dan ingat, nasihat itu nggak harus marah-marah. Kalau ingin ngasih nasihat istri, jangan di depan anak-anaknya. Jangan teriak-teriak. Cari waktu yang tepat ketika anak-anak sudah tidur. Bikinkan teh manis buat istrinya, kasih pisang goreng, kemudian baru aku mau ngomong sesuatu sama engkau. Sampaikan kepada istri bahwa engkau mencintainya. Ini penting untuk membuka pintu hati. Kalau laki-laki ngomong sama istrinya, aku tuh gak suka sama engkau, biasanya pintu nasihat tertutup untuk diterima. Tapi kalau kita mengatakan, aku tuh ingin bersamamu sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Aku tuh gak ingin ya hidup ini tanpa keberadaan dirimu. Masya Allah. Terus baru dia ngomong, ada satu hal yang aku gak suka gitu loh. Sebutkan. Kasih nasihat. Kalau perlu dibacakan firman Allah. Ini loh, Allah melarang hal itu sebenarnya. Aku tuh gak suka engkau telat-telat sholatnya gitu ya. Maka tolong dijaga sholatmu. Silahkan. Taib, setelah dikasih nasihat, nanti mungkin belum berubah, kasih nasihat lagi belum berubah. Ada tahapan kedua, apa? Pisah ranjang. Ini tentunya untuk suami istri yang memang tinggal satu rumah. Kalau memang mereka LDR, ya memang pisah ranjang berbulan-bulan mereka. Istri nggak berasa apa-apa. Tapi kalau suami lagi datang ke rumah, kemudian dia kasih nasihat istrinya nggak mau, malam jangan tidur sama istri.
Boleh jadi tetap satu kamar tapi berikan punggung kepada istri. Engkau sibuk, istri dekat-dekat, afwan aku mau baca Quran. Supaya dia tahu bahwa dia nggak butuh sama istri yang tidak taat. Karena kalau seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya nggak nurut, malam hari dikumpulin istrinya merasa suamiku butuh sama aku. Aku dalam kondisi seperti ini tetap dia akan senang sama aku. Dia perlu sama aku. Tunjukkan bahwa engkau siap untuk berpisah dengan dia. Buktinya pisah ranjang dulu. Ini tahapan perlu diikuti. Allah yang memberikan arahan ini, jemaah. Wahjuruhunna fil madaji. Karena ada orang, Anda bertemu dengan beberapa kawan ya, yang dia puluhan tahun memberikan nasihat kepada istrinya nggak nurut-nurut. Anda ngomong, bang, mungkin abang ada yang salah ketika memberikan nasihat kepada istrinya. Ternyata kesalahan dia yang kedua ini. Istrinya nggak nurut, tetap dia gauli istrinya. Seharusnya dia, ya gimana Ustaz, istrinya cuma satu, nggak ada yang lainnya gitu. Nah, jadi memang ada kondisi lain tadi, ketika orang ini punya istri lebih dari satu, itu lebih lebih kuat lagi dia untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Karena Nabi SAW pernah, jemaah, 3 bulan itu mendiamkan Zainab bintu Jahsh. Nabi marah sama Zainab. Suatu hari Nabi SAW itu, ini ada 3 wanita, 3 istri Nabi. Sofia, Aisyah, Zainab. Sofia ini dalam satu perjalanan dia naik onta yang lambat sekali, jemaah. Ketinggalan dia. Padahal hari itu adalah hari bermalamnya Nabi SAW di rumahnya Zainab. Jadi Zainab telat datangnya. Ketika datang dengan ontanya, Nabi SAW menyambut Zainab. Sofia, bukan Zainab, Sofia. Disambut Sofia ini ya sama Nabi, di air matanya dihapuskan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau kasih aku tunggangan yang nggak bisa lari, kata dia, yang lambat sekali. Nangis dia terus. Nabi berusaha menenangkan dia, tapi Sofia ini tetap nangis. Apa yang dilakukan sama Nabi SAW? Ditinggal Sofia. Ditinggal, saudara. Kita juga perlu tahu gimana cara memperbaiki istri gitu. Ada istri yang kalau dibiarkan malah nggak selesai urusannya. Ditinggal sama Nabi SAW. Ketika ditinggal sama Nabi SAW, Sofia tahu dia sudah salah. Dia terlalu membebani suaminya Nabi SAW. Nabi itu banyak yang diurusin gitu. Bukan hanya ngurusin dia, ngurusin umat. Akhirnya Sofia, karena dia tahu melakukan kesalahan, dia datang ke rumahnya Aisyah. Kata Sofia, Aisyah, aku hadiahkan malam ini buat engkau. Kata Sofia, asalkan engkau bisa bikin Nabi memaafkan aku. Nabi setelah asar SAW biasanya keliling ke rumah istri-istrinya. Ketika sampai rumahnya Aisyah, dilihat Aisyah ini dengan pakaian yang menarik, dengan parfum. Kata Nabi SAW, ini bukan malam harimu. Ya, kata Aisyah, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Akhirnya Nabi tahu, oh berarti Sofia sudah memberikan malam hari itu kepada Aisyah. Nabi memaafkan Sofia atas yang dia lakukan. Lalu Nabi berangkat ke rumahnya Zainab. Nabi mengatakan, Zainab, tolong tungganganmu engkau pinjamkan kepada Sofia. Kesian Sofia, kayaknya ada perjalanan, Sofia perlu naik onta gitu loh. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, kata dia, engkau mau ambil ontaku lalu engkau berikan kepada anaknya Yahudi itu? Karena Sofia ini Yahudi. Sofia binti Huyai bin Akhtab, bapaknya keturunan Yahudi. Itu Nabi nggak tahan dengan omongannya Sofia ini, nggak tahan. Dengan omongannya Zainab ini, akhirnya sama Nabi SAW nggak dikunjungin rumahnya Zainab 3 bulan. Jadi ada kesalahan yang fatal yang perlu diperbaikin. Setelah 3 bulan Zainab itu sudah merasa kayaknya mau ditinggal sama Nabi SAW.
ranjangnya itu sudah diberdirikan di rumahnya Zainab. Karena dia merasa Nabi nggak akan balik ke dia. Ternyata setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Artinya ada kondisi-kondisi memperbaiki istri itu, suami harus tegas. Tujuannya memperbaiki. Dan alhamdulillah semua istri Nabi jadi benar akhirnya. Sehingga kita juga tahu tipikal istri kita seperti apa. Ada yang harus memang dimarahin. Ada yang perlu tadi pisah ranjang. Ya, ditinggalkan. Yang terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan wadribuhunna, pukul mereka. Pukul mereka. Memukul istri ini diperbolehkan dengan catatan yang pertama memang ada manfaatnya. Yang kedua tidak boleh melukai. Jadi memukul sekedar untuk mengingatkan dia. Boleh jadi dengan dipukul tangannya, ya, disentil jarinya. Seorang suami yang baik hati yang tidak pernah mukul, istri insya Allah sadar, iya aku salah. Dan suamiku serius ngasih nasihat aku. Sekarang kalau ada yang mukul istri bisa dilaporkan KDRT ya teman-teman. Maka perlu berhati-hati. Islam membolehkan mukul dalam mendidik dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka nurut sama kalian, taat sama kalian, jangan menyusahkan mereka. Ada suami yang istrinya sudah nurut tapi suaminya masih tetap tidak merespon baik tindakan istrinya. Seharusnya kalau sudah dilihat perubahan di diri istrinya, ya tolong direspon positif gitu. Dikasih hadiah istrinya, dipuji dia, disanjung dia. Sehingga perempuan itu kalau disanjung jamaah, insya Allah besok akan lebih baik. Jadi kalau antum masuk rumah, ya Allah engkau cantik banget hari ini, rumah bersih, anak kayak di istanain gitu. Oh besok tambah bagus lagi jamaah. Tapi kalau kita udah rumahnya bagus, istrinya cantik, suami cuma mana kopinya, mana tehnya, istri itu besok nggak akan bersih-bersih rumah. Karena dia lihat suaminya tidak pandai berterima kasih. Maka tolong ketika istri sudah lebih baik, suami berusaha untuk memberikan reward, kasih hadiah atau apa kepada istrinya. Kemudian Allah sebutkan innallaha kana 'aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Baik, sekarang bagaimana kalau terjadi pertikaian di antara dua orang ini? Artinya bukan dari istri, tapi kedua orang ini udah kayaknya ada masalah, Ustaz. Kalau masalahnya di istri, suami tadi memberikan arahan. Tapi kalau masalahnya ada di kedua belah pihak, maka Allah sebutkan di sini cara menyelesaikannya adalah dengan mengirimkan hakam, penengah. Jadi perlu mediator. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator dari pihak laki-laki, mediator dari pihak perempuan, bukan dari satu pihak. Kadang-kala ada yang mengatakan masalahnya ini di perempuan, tunggu dulu. Menurutmu masalahnya di perempuan karena engkau dengar dari anak laki-lakimu. Aku melihat masalahnya di anak laki-laki. Ya sudah, dua orang ini dikirim untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh jadi dengan cara datang ke rumah mereka, mendengarkan dari pihak perempuan masalahnya apa, mendengarkan dari pihak laki-laki masalahnya apa, kemudian musyawarah, kira-kira masih bisa diperbaiki apa tidak. Kalau dikatakan kayaknya nggak bisa, terus gimana? Ya udah cerai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau mamanya enggak, insya Allah masih bisa diperbaiki. Ada kejadian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Naam. Jadi ceritanya ini Abdullah bin Abbas diutus sama Muawiyah berdua untuk menyelesaikan masalahnya Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Aqil bin Abi Thalib ini dari keluarga Bani Hashim. Maka yang dikirim Abdullah bin Abbas sebagai mediator. Adapun Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah ini
masih keluarga dengan Muawiyah. Apa yang terjadi jamaah? Jadi istrinya Aqil itu, kalau Aqil datang ke rumah, dia ngomong sama suaminya ini. Apa kata dia? Aina Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Dia bertanya tentang bapak dan pamannya. Di mana bapak dan pamanku? Kata Aqil, kalau engkau nanti masuk neraka, engkau akan dapati di kananmu. Ini suami istri. Kalau engkau nanti masuk neraka, engkau akan dapatin di sebelah kananmu nanti, seperti itu. Ribut, marah istrinya ini. Laporan ke Utsman bin Affan. Laporan ke Utsman, akhirnya Utsman mengirim Ibnu Abbas dan Muawiyah. Berangkatlah Abdullah bin Abbas dan Muawiyah ke rumahnya Aqil. Sampai rumahnya Aqil, ternyata rumahnya sudah tutupan jemaah. Berarti mereka udah baikan. Pulang mereka nggak jadi jemaah. Maka kita perlu tahu ada masalah-masalah yang seharusnya tidak keluar, tidak didengar sama orang tua. Kalau sudah sampai ke orang tua, kadangkala pihak orang tua, khususnya orang tua perempuan, itu nggak terima. Kalau umpamanya putrinya mengatakan, Pak, aku itu dipukul sama suamiku, Pak, itu nggak terima biasa. Bukan jadi mediator, yang ada malah memisahkan dua orang ini. Yang terkadang setelah pisah, anak perempuannya sebenarnya masih cinta sama suaminya. Ingat, masalah-masalah yang bisa diselesaikan sendiri jangan sampai terdengar orang lain. Jangan sampai. Selesaikan sendiri. Apalagi anak perempuan, kalau bisa engkau jangan membebani orang tuamu lagi gitu. Selama masalahnya bisa diselesaikan. Tapi kalau masalahnya sudah berat, Ustadz, ana udah nggak mampu, kayaknya ana harus ngomong sama abah ana. Ya silahkan. Tapi kalau masih bisa, konsultasikan kepada selain orang tua. Kalau konsultasi sama ustadz, sama apa gitu loh. Tapi kalau sama orang tua, biasanya orang tua lebih condong untuk melindungi putrinya daripada melanjutkan pernikahan dengan orang yang telah menzalimi putrinya. Jadi ahibati fillah, tugas hakam ini, tugas mediator ini, ya tadi melihat kalau memang bisa dilanjutkan, kalau memang harus berpisah, ya sudah, mereka memberikan arahan untuk berpisah. Barakallahu fiik. Kita mungkin ke ayat yang terakhir kita akan baca, yang di surat At-Tahrim ayat 6 di halaman 21. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di surat At-Tahrim ayat 6 atau sama Al-Kahfi, bentar lagi yang di belakangnya. Baik, At-Tahrim ayat 6, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Subhanallah jemaah. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dari api neraka? Ya tentunya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Dengan cara mengajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Diajarin. Jadi ternyata kewajiban seorang suami itu bukan hanya cari makan buat istrinya. Kewajiban seorang ayah itu bukan hanya sandang, pangan, papan untuk keluarganya, bukan. Ada kewajiban yang sangat agung, itu menyelamatkan anak-anak itu dari api neraka. Ahibati fillah, ana dan antum semua akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Akan lewat itu jemaah. Bagaimana sikap kita kalau melewatin jembatan yang rapuh? Jembatan ini berada di atas sungai yang alirannya deras sekali. Dan sebagian kayu jembatan gantung itu kadang-kala kalau diinjek akan jatuh ke dalam. Orang tua itu akan berusaha menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Pelan-pelan dia jalan. Bahkan dia akan mengatakan kepada istri dan anaknya, ikut perintah ayah. Di mana ayah meletakkan kaki, di situ kalian meletakkan kaki kalian. Dipegang anaknya. Subhanallah. Anak kemarin di Jember itu ingat sama ayat ini ketika nyebrang di sungai kecil. Sungai itu mungkin 3 meter ya, nggak nyampe 2,5 meter sungai itu. Jembatannya itu bambu 2 cuma 2 bambu atau 3 kayaknya. Ana bersama Yusuf dan Zainab. Ana katakan, Yusuf pegang tangannya Abah, pelan-pelan Yusuf ya, pelan-pelan sampai lewat. Kemudian yang satu Zainab, ya Allah Zainab, ana ngomong, dia ketakutan nggak bismillah, pegang tangannya Abah sampai selesai. Ana berpikir, ya Allah, ana takut anak ana jatuh ke sungai ini. Apakah kita orang tua nggak takut anak kita jatuh ke neraka jahanam? Karena kita tidak mengajarkan kepada dia cara melewati jembatan tersebut. Semuanya akan melewati neraka jahanam. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa makna menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka, didik mereka. Bukan hanya sibuk cari uang. Makanya sampai disebutkan Qais bin Amr al-Mullai ketika dia menafsirkan ayat ini, menggambarkan bahwasanya boleh jadi seorang wanita pada hari kiamat menggugat suaminya. Bukan karena suaminya mukul dia, bukan. Bukan karena suaminya kasar sama, la, suaminya orang baik, memberikan nafkah full semuanya, membahagiakan istrinya di dunia. Tapi sang istri mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, ini suamiku, ma 'allamani wa la addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku. Innama ya'ti bi khubzis suq. Kerjanya dia cuma bawa roti dari pasar. Pas. Kerjanya dia cuma memenuhi kebutuhan lahiriah saja. Maka Allah sebutkan, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka perlu orang tua itu duduk sama anaknya, suami duduk sama istrinya, mengajarkan kepada istri, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, paling tidak tentang 3 perkara. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dengan dalil-dalilnya supaya dia yakin. Bagaimana akan mengajarkan kepada istri kalau suaminya nggak ngerti apa-apa? Maka dituntut para suami paling tidak tahu dengan 3 landasan utama kita. Siapa agamamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan di sini, api neraka ini nggak kayak api dunia.
Bahan bakarnya itu adalah batu bara, jemaah, dan manusia. Hijarah di sini adalah batu yang membuat mereka semakin terbakar, dan di situ ada malaikat-malaikat yang nggak bisa disogok. Makanya pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu orang yang berbuat dosa ingin menebus dirinya dari api neraka walaupun anaknya masuk neraka. Dia mengatakan, ya Allah, ini anakku masuk ke neraka semua, yang penting aku selamat. Pada hari itu. Sekarang enggak, kita sekarang ingin menyelamatkan anak kita. Kita capek lelah buat anak kita. Tapi hari kiamat, kalau ternyata kita divonis masuk neraka, maka kita berharap kepada Allah, bagaimana anakku jadi tebusan. Wa sahiba yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Istrinya jadi ketebusan. Sekarang suami nebus istri, nebus anaknya, nebus saudaranya. Nanti kita kepingin semua orang itu jadi tebusan buat kita. Bahkan satu Indonesia jadi tebusan buat anak. Semua nih 270 juta, ya Allah, masukkan mereka neraka, tapi aku selamatkannya. Nggak diterima semua. Bagaimana kalau 8 miliar manusia, semua penduduk bumi ini masuk ke neraka, aku selamat dari neraka? Nggak diterima aja. Nggak ada. Artinya karena dahsyatnya adab neraka, manusia itu udah lupa sama keluarganya. Maka sekarang kita masih hidup, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sisa waktu untuk tanya jawab. Anda akan, mungkin kita kasih kesempatan satu dulu dari pihak bapak-bapak. Iya, ada yang angkat tangan di situ. Nah, mic-nya silahkan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jazakallahu khair. Terkait dengan tahrim Ustaz, kan kita sebagai suami atau sebagai ayah punya kewajiban untuk memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Nah, kemudian kita juga kan berpikir kadang kita nggak tahu ajal kapan tiba, Ustaz. Nah, saya juga pernah dengar bahwa ada sunnah untuk berwasiat. Apakah sebaiknya juga kita berwasiat tentang kalau memang qadarullah kita di tengah jalan Allah wafatkan, kita berwasiat seperti apa, Ustaz? Agar ketika misalnya kita di tengah jalan, ketika kita upaya untuk mendidik anak istri kita juga tetap memberikan wasiat yang terbaik kepada keluarga kita. Itu, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya tadi disebutkan, kita nggak tahu kadang kala ajal datang menjemput kita, sedangkan kita belum selesai mendidik anak kita gitu. Kita juga belum sempat mengajarkan semuanya kepada anak kita, atau anak-anak kita juga masih kecil sehingga kita belum bisa memahamkan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama memang memilihkan ibu yang baik buat anak kita. Makanya di antara bentuk amanah seorang laki-laki, dia memilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya. Dia tidak mampu menjalankan tugasnya karena kerja di luar, dia punya istri yang siap mendidik anak-anaknya dengan baik. Kalau pertanyaan tentang wasiat, iya memang dianjurkan wasiat. Sebenarnya wasiat yang dianjurkan itu wasiat berkaitan dengan harta. Artinya orang ini ya sebelum meninggal dunia mungkin dia ada uang lebih yang ingin dia sedekahkan setelah meninggal dunia, dia lakukan itu. Atau boleh jadi dia berwasiat kebaikan. Umpamanya dia punya orang tua yang sudah sepuh atau punya keponakan yang sulit, dia wasiatkan kepada keluarganya, tolong nanti nafkahnya
dikasih dia itu sekolah, abah yang bayarin umpamanya, tolong nanti dilanjutkan hal itu. Atau wasiat kebaikan, nggak apa-apa, wasiat agar anaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasiat umpamanya nanti kalau abah meninggal dunia, abah ingin anak abah ini umpamanya masuk pesantren ya, abah ingin seperti itu nggak ada masalah. Itu wasiat yang baik untuk anak-anak kita. Tapi yang jelasnya kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Soalnya ada kekhawatiran, Ustaz, nanti gimana kalau anak meninggal dunia mereka nggak jadi anak baik gitu loh. Kalau kita sudah melaksanakan tugas kita ketika hidup dengan sempurna, selesai. Tapi kadang-kala enggak, Ustaz, anak sudah mendidik baik anak-anak anak, cuma anak kasih makan haram anak-anak. Ada orang tua seperti itu. Ternyata anaknya makan haram gitu loh, dari hasil yang haram. Maka kadang-kala itu akan mempersulit anaknya untuk jadi orang baik. Barakallahu fiikum. Taib. Ana baca satu kemudian kita dengarkan dari ibu. Ana mau bertanya. Suami ana itu suka sakit-sakitan. Ketika habis kelelahan karena ada penyakit bawaan. Karena suka naik motor touring. Walau ana tahu itu boleh aja, ana nggak larang. Tapi kadang suami maksain pergi, padahal kondisinya sudah lelah. Akhirnya kalau habis pergi sakit lagi. Touring dengan komunitas, yang insya Allah baik dan sunnah. Ana ikhlas merawat. Tapi kalau suami ana sakit, ana sedih dan khawatir. Bagaimana cara nasihatnya Ustadz? Kalau berulang gitu jadi seperti nggak mau dengar istri. Padahal istri ada haknya. Ana tahu suami ana yang sudah bukan komunitas atau wadahnya. Yang salah ana tahu suami ana yang sudah bukan. Gimana jemaah ya? Ana tahu suami ana yang nggak tahu anak jemaah. Tapi yang jelas begini, jadi memang ini istri yang soleha, suaminya masih disayang ya. Tapi kalau suaminya nggak disayang, sudahlah, cepat engkau touring terus tiap hari, ntar mati selesai, dia bisa. Ini istrinya sayang gitu. Cuma kadangkala hobi, kesenangan kepada sesuatu itu membuat seorang lupa jemaah. Dan ingat, di dalam agama kita itu ada sebuah kaidah yang Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Haram dosanya kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Artinya orang kalau sudah tahu dirinya sakit, kemudian dia memaksakan diri, akhirnya dia mendolimi diri sendiri. Rasul SAW mengatakan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu itu punya hak loh. Matamu itu punya hak. Kedua mata ini punya hak. Makanya seorang sahabat yang mau sholat malam terus, puasa sunnah terus, dilarang sama Nabi SAW. Bagaimana cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika ke rumahnya Abu Darda, dilihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya kusut ya. Maka ditanya sama Salman, ya Ummat Darda, malaki mutabadzila. Kenapa engkau kok kayak gini pakaiannya gitu loh. Seharusnya indah melayani suami. Apa kata Ummu Darda? Aku ke Abu Darda, saudaramu Abu Darda, suamiku itu nggak punya urusan sama dunia ini lagi. Jadi sudah fokus katanya mau cari akhirat. Nyari akhirat itu di mana sama? Di mana mencari akhirat? Di dunia gitu loh. Dia lupa dia sedang di dunia, mencari akhiratnya di sini. Ketika datang Abu Darda tahu saudaranya datang, Salman disiapkan makan siang ini itu, kemudian kul, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, aku nggak makan sampai kau makan. Aku puasa, aku nggak makan sampai kau makan. Makan akhirnya Abu Darda. Kemudian Abu Darda tidur sama Salman malam hari itu. Habis isya berapa saat Abu Darda sudah mau sholat malam. Kata Salman, tidur.
Berapa saat kemudian mau bangun? Tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman sekarang bangun. Waktunya sholat sekarang. Setelah sholat Salman menjelaskan, ya Abu Darda, sesungguhnya matamu itu punya hak, istrimu itu punya hak, tamumu itu punya hak. Maka berikan hak itu secara proporsional kepada setiap pemiliknya gitu loh. Maka bagi yang suka touring ini tolong tahu sama hak istrinya, tahu sama hak tubuhnya. Sebagian orang touring kuat berhari-hari, sholat malam setengah jam udah gak kuat. Capek banget, engkau touring berjam-jam kuat. Masa gak bisa sholat malam 2 jam? Ustaz, kalau berdiri gak kuat, duduk. Boleh duduk, seperti engkau naik motor gitu, duduk 2 jam sholat. Artinya nggak kuat ya mah, nggak kuat gitu loh. Subhanallah. Maka mungkin sang istri bersabar, artinya selama yang dilakukan suaminya ini tadi dia udah tahu boleh, tapi Ustaz anak takut membahayakan dirinya. Tapi insya Allah istrinya masih sayang sama suaminya, didoakan suaminya semoga dapat hidayah gitu. Boleh nggak Ustaz motornya anak rusakin Ustaz, apa supaya dia nggak berangkat itu Ustaz bapaknya? Nggak boleh kita ngerusak ya mah. Nah, barakallahu fiik. Kita akan dengar pertanyaan dari mak-mak ya. Ada yang angkat tangan di situ? Ya, nanti ada satu lagi di belakang, mungkin yang bagian depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suami istri yang misalnya sering bertengkar, kemudian suami ini sering mengeluarkan kata-kata talak, dan itu sudah beberapa kali. Kemudian yang ditanyakan apakah talak yang dikeluarkan ketika dia bertengkar pasti tidak pada usia itu sah, pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu sah, sementara suami istri ini masih tinggal satu atap. Karena suami itu tidak mau meninggalkan rumah, sementara rumah itu rumah istrinya. Itu bagaimana solusinya? Nah, Masya Allah. Siap. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Yang pertama, talak itu ada 2 macam. Talak itu adalah ada ucapan yang sorry ya, yang jelas maknanya bercerai. Mau aku ceraikan engkau, aku talak engkau, maka itu jatuh talak. Ada ungkapan yang kinayah. Kinayah itu artinya udah engkau keluar sana dari rumah ini, engkau bawa barangmu semua sudah sana, pergi ke rumah orang tuamu. Ini bisa jadi bermakna tolak, bisa jadi bermakna tidak, tergantung niatnya. Kalau yang pertama tadi nggak perlu niat. Kalau maknanya memang cerai, walaupun dia nggak punya niat, walaupun dia bermain-main, talaknya jatuh. Tapi kalau yang kedua ini butuh niat. Yang tahu siapa? Suami. Istri nggak tahu dengan niatnya suami. Maka suami akan dihisab di hadapan Allah kalau ternyata sebenarnya niatnya dia menceraikan gitu. Tapi ketika ditanya sama istri, bang, engkau tadi ngusir aku, niat menceraikan aku atau cuma marah nggak ingin jumpa sama aku? Enggak, aku cuma marah aja. Sudah, omongan suami yang dipakai. Kalaupun ternyata dia bohong, antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Ketika berantem, kadangkala keluar kata-kata bukan talak sebenarnya, tapi ingin mentalakkan. Ingin mentalak. Aku akan cerai engkau. Berarti belum cerai, karena masih aku akan ceraikan engkau. Jadi ada rencana. Nanti aku ceraikan dirimu. Atau kita nanti selesaikan sudah urusan ini. Jadi masih belum ada cerai di situ. Maka perlu diperjelas. Pentingnya suami istri ini, kalau ada masalah tolak itu, dua-duanya datang ke seorang ustadz yang faham tentang talak.
Karena kalau yang tanya cuma istri, ya nggak ada gunanya suami, nggak dengerin. Dan boleh jadi suami omongannya nggak sama dengan istri gitu. Maka perlu datang ke seorang ustadz, menceritakan, ustadz gini nih ustadz, ana sama suami ana, atau datang orang lain, supaya ustadznya mendengarkan dari kedua belah pihak. Karena memisahkan dua orang ini berat jemaah. Karena mereka suami istri gitu. Tapi kalau ternyata memang mereka sudah 3 kali cerai, maka jatuh cerai. Tapi yang terakhir, apakah ucapan tolak dalam kondisi emosi itu ada konsekuensi hukumnya? Para ulama membagi amarah itu jadi 3. Yang pertama, puncak amarah sampai orang tidak sadar dengan yang dia omongkan. Tadi keluar kebun binatang, kalau dia nggak tahu sudah. Sampai dia ngomong, aku ceraikan engkau. Setelah selesai ngomong, bang engkau tadi menceraikan aku. Enggak, berarti dia nggak sadar. Kalau dalam kondisi emosi yang puncaknya ini, cerainya nggak jatuh. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi di awal marah, awal ribut, tahu-tahu dia sudah menceraikan. Dia sadar ketika dia mengucapkan hal itu. Ini semua ulama sepakat jatuh cerainya. Kondisi yang diperselisihkan para ulama yang pertengahan, nggak sampai puncak, tapi juga bukan di awal marah. Jadi dia sadar dengan yang dia ucapkan, tapi ya udah kondisinya marah gitu. Apakah jatuh atau tidak? Jumhur ulama berpendapat jatuh. Walaupun mungkin akan mendengarkan fatwa sebagian ustadz, dan itu pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah, nggak jatuh. Hanya saja kalau ikut pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, terkadang sulit untuk membuat standarnya. Dia ini marahnya yang mana gitu loh. Marah yang di awal atau marah yang di pertengahan. Maka lihat pendapat jumhur ulama mengatakan jatuh. Pokoknya dia mengatakan cerai dengan kondisi sadar dengan yang dia ucapkan, maka ada konsekuensi hukum. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ini menunjukkan bahwa semua yang diucapkan itu akan ditulis sama malaikat. Ada konsekuensi hukumnya, jemaah. Barakallahu fiik. Baik, Anda akan bacakan di sini ada pertanyaan berkaitan dengan warisan. Kalau suami membelikan rumah atau mobil atas nama istri, apakah harta tersebut merupakan harta warisan? Kalau itu sudah diberikan kepada istri, maka itu jadi milik istri. Kalau yang mati istri, berarti itu diwarisi oleh suami, diwarisi oleh anak-anak, karena itu miliknya istri. Kalau memang sudah diberikan. Kalau suami meninggal dunia, itu tidak jadi warisan, karena miliknya istri. Tapi perlu dijelaskan juga ya, ada yang pinjem nama, betul? Bukan dikasih istri ini, tapi pakai namanya istri. Berarti itu miliknya siapa? Miliknya suami. Kadang-kala sekarang kalau mobil, karena takut pajak progresif, pakai nama istri. Tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Apakah itu miliknya istri? Enggak, kalau sekedar pinjam nama. Bayar berapa? Pinjam nama. Mungkin bayar dulu sama istrinya pinjam nama. Baik, barakallahu fiik. Kita satu pertanyaan lagi dari pihak bapak. Masya Allah, Ustadz sama ana Ustadz. Taib, sebelah sana. Jadi yang belum bertanya kita kasih kesempatan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masalah talak tadi ya Ustaz. Mungkin ada seseorang ini yang sudah berkali-kali menceraikan istrinya, dan dia itu mungkin ketika ngomongnya itu terlalu sering dalam satu waktu, dan itu sudah berulang kali tapi masih dalam satu rumah. Bagaimana itu Ustaz? Soalnya anak sering lihat kadang juga menjatuhkan cerai itu semaunya dia,
Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Seorang yang tahu dengan konsekuensi ucapan dia. Maksudnya dia mengatakan cerai ini artinya berpisah. Dia faham dengan ucapan dia. Kalau dia sudah mengatakan itu lebih dari 3 kali, seperti yang kita bahas tadi malam, udah nggak halal gitu. Udah nggak halal lagi. Gitu. Kadang-kadang mereka nggak mau, tetap maunya satu rumah. Ini tugas kita memberikan penjelasan. Maka yang Anda sampaikan tadi, usahakan kalau bab cerai ini suami istri ini datang berdua gitu loh, supaya pemahaman mereka sama. Soalnya kalau istri mengatakan, bang aku sudah tanya sama ustadz, katanya kita ini udah nggak halal, udah nggak boleh gitu loh. Ah tuh ustadznya nggak ngerti tuh, ustadznya nggak ngerti. Ini kan makanya perlu datang bersama. Jadi urusan cerai ini tolong kalau nanti bertanya, jangan satu orang, jangan satu pihak, tapi suami istri datang. Kalau bisa nanti sama mertuanya sampaikan, kita ini bukan apa-apa. Kita bukan ingin memisahkan 2 orang yang saling mencintai, tapi kita tidak ingin hubungan ini haram gitu. Kalau ternyata memang sudah lebih dari 3 kali dia menceraikan istrinya, seperti itu. Ahibati fillah. Oleh karena itu orang yang mau menikah, kalau nanti anak kita mau menikah atau apa, tolong dikasih tahu, diajarin dulu. Karena banyak di antara kita nikah tanpa pernah belajar apa syarat dan ketentuan dalam pernikahan tersebut. Barakallahu fiik. Baik, anak akan baca satu lagi, kemudian kita akan beralih ke ibu-ibu. Masya Allah. Ini Anda baca pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita jamaah. Baik, ini ada pertanyaan berkaitan dengan harta. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya harta dari hibah kakek angkat? Ibu ana sebagai anak angkat dan sudah meninggal. Saat ini rumah mobil digunakan oleh cucu anak dari ibu ana. Bagaimana solusinya? Karena mobil digunakan. Syukran jazakumullahu khairan. Faham jamaah? Harta dari hibah kakek angkat. Jadi ini ibunya dapat hadiah, dapat hibah mobil dan rumah. Ya udah, jadi milik ibu gitu. Jadi kalau ya sama orang lain ngasih anak, ada orang ngasih ustadz, ini anak kasih mobil buat ustadz, ya udah itu milik anak gitu. Sehingga ketika anak meninggal dunia jadi warisan buat anak-anak anak. Jadi kalau dikatakan dipakai sama cucu, memang itu sudah warisan yang perlu dibagikan sebenarnya. Jadi bukan dikembalikan kepada yang memberikan, enggak. Jadi ini halal dan silahkan untuk dibagikan sebagai warisan. Barakallahu fiik. Baik, kita satu lagi pertanyaan. Masih ada 4 menit. Nah, dari ibu-ibu ya, ada yang angkat tangan di belakang. Silakan dikasih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, yang pertama perihal mahram dan batasan aurat. Saya berasal dari keluarga besar dan masih suka ini boleh buka niqab apa tidak ya? Nah, mohon penjelasan yang tidak boleh ketika saya membuka niqab. Yang kedua, batasan aurat terhadap anak di rumah. Misalkan saat kita berolahraga seperti itu. Yang kedua, suami saya jauh, Ustaz. Orang tua sudah meninggal, tinggal mertua laki-laki. Dan saya posisinya kalau pengen berbakti ke mertua, tapi kalau misalkan perjalanannya kan jauh ya, sudah jauh.
Nah, itu kalau saya safar tanpa ditemani oleh suami saya, gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Dan di sana banyak ipar-ipar laki-laki. Masya Allah. Pertanyaannya banyak banget ini jamaah. Siap. Ana akan manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang pertama berkaitan dengan aurat ya. Insya Allah semua sudah paham bahwasanya perempuan itu semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak kanan menurut pendapat sebagian ulama. Ada sebagian yang memasukkan semua adalah aurat sehingga mereka mewajibkan perempuan itu untuk memakai cadar, memakai kaos tangan ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi ketika berbincang wajah dan tangan itu bukan aurat, berarti nggak ada masalah sebenarnya dia tidak menutup wajahnya. Kalau bicara keluarga besar tadi, ada perempuan yang kadang-kala ana pakai cadar Ustaz, tapi kalau di keluarga terkadang sulit di rumah untuk pakai niqab umpamanya seperti itu, sehingga dia membuka niqabnya. Ya kembali kepada yang tadi kita sampaikan, kalau dia berpendapat wajah itu aurat ya nggak boleh dia buka kalau itu bukan mahramnya gitu. Tapi kalau dia berpendapat enggak, jadi niqab ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan buat seorang wanita. Ketika dia keluar dia akan menggunakan itu. Tapi kalau di keluarga mungkin anda masih belum bisa. Semoga nggak ada masalah dalam hal ini. Kemudian kalau bicara aurat wanita buat anak-anaknya, ya perempuan di depan anak-anaknya berusaha untuk berpakaian yang sopan, yang tidak menimbulkan syahwat buat anak-anaknya. Sehingga kalau pakai baju olahraga, tolong jangan sampai yang membentuk anggota tubuhnya, yang membuat anak-anaknya nanti mungkin bisa berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Dan alhamdulillah bisa jadi olahraga ketika anak-anaknya di luar ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai mumayyiz. Jadi anak itu kalau sudah bisa membedakan tangan kiri tangan kanan, kadang-kala dia sudah mulai bisa melihat gitu loh. Walaupun dia belum baligh, maka perlu diperhatikan. Kalau bicara tentang tadi safar tanpa mahram, kalau itu butuh safar, ya kita semua tahu hadis Nabi SAW ya, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu nggak boleh safar kecuali ada mahram. Mahram itu boleh jadi anaknya gitu. Jadi ketika dia perlu ke tempatnya mertua nggak ada mahramnya, mungkin lebih baik tidak gitu. Kecuali ada kondisi khusus, yang mertua sakit perlu pendampingan, dan dia mungkin ada yang mendampingi dia dari perempuan-perempuan ketika safar itu. Semoga itu meringankan safar dia tanpa mahram. Tapi intinya perempuan jangan safar kecuali dengan mahramnya, walaupun sekarang sudah aman ya. Mungkin nanti kita akan dengar ada sebagian ustadz mengatakan nggak apa-apa kalau sudah aman ustadz, ada jaminan keamanan insya Allah. Iya ada yang berpendapat seperti itu, tapi tetap berhati-hati lebih baik. Tidak safar tanpa mahram kecuali memang kondisi yang mendesak. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Waktu ana udah habis. Semoga Allah memberkahi kebersamaan kita di tempat ini. Pulang kita diampuni dosa-dosanya, bertambah keimanan kita. Ana kembalikan ke Ustaz Rahmat, jazakumullah khair. Memilih minuman tidak hanya mencari enak dan nikmat saja, tapi cari yang fresh juga bermanfaat. Gak usah pakai ribet, Lemon Wati fresh dari Lemon Plus Premium. Lemon Wati, pure lemon yang gak cuma buat wati aja. Tersedia juga kemasan Lemon Wati ukuran 250 ml